Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fase pendidikan anak yang kedua yaitu marhalatul hadanah, fase pengasuhan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan pengasuhan sebagaimana yang termaktub dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau mengatakan al-hadanah yaitu upaya menjaga anak dari hal-hal yang menyakitkan dan melindunginya serta mengajarinya tentang hal-hal yang menjadi kebutuhannya. Dari sini ayah bunda yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, bahwa fase hadanah adalah sebagaimana maknanya, yaitu melindungi anak dari hal-hal yang bisa memadaratkan, menyakitkan, serta mengajarkan serta membiasakan anak dalam melakukan hal-hal yang sifatnya mandiri serta bisa berinteraksi dengan orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa fase hadanah adalah fase di mana anak baru selesai dari fase penyusuan. Anak akan berinteraksi dengan banyak orang. Ia akan keluar dari kehidupan ayah dan bundanya. Karena itu Rasulullah SAW memberikan beberapa tips apa saja yang bisa dilakukan oleh ayah bunda tatkala anak itu sudah mencapai masa hadanah. Yang pertama, yang perlu ayah bunda perhatikan yaitu memanggil anak dengan panggilan kesayangan. Panggillah ia dengan panggilan-panggilan khas. Selain nama yang tercantum di dalam kehidupannya, juga anak harus dipanggil dengan panggilan kesayangan. Panggil dia dengan ucapan-ucapan yang akan membekas pada dirinya. Sebagaimana Rasul menyampaikan beberapa kalimat kepada para sahabat-sahabat muda. Ya gulam, ya bunai, wahai anakku, wahai cintaku, wahai dan lain sebagainya. Maka lakukan itu kepada anak-anak kita agar ia kemudian fokus dengan apa yang hendak kita berikan kepadanya. Yang kedua, yaitu mengajari anak di fase dia mampu berbicara dengan mentalkinkan kepadanya kalimah-kalimah thayyibah. Mengajarkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, dan ucapan-ucapan yang lainnya. Karena ketika dia berkicau berbicara, pastikan berbicara yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang ketiga, yaitu ajak anak keluar dari rumah, ke rumah saudaranya, ke neneknya, ataupun ke masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana Qatadah menyampaikan bahwasanya tatkala kami duduk, Rasulullah SAW membawa anak dari anak Zainab, yaitu Umamah binti Abil As. Hal itu Rasulullah SAW melakukan tidak lain adalah untuk memperkenalkan lingkungan luar di luar rumahnya. Sebagaimana juga Anas bin Malik menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyegerakan sholatnya karena mendengar tangisan anak. Hal itu pun yang dilakukan oleh Anas ketika ia mendengar tangisan anak, ia bersegera menyelesaikan sholatnya. Tangisan anak di masjid itu menunjukkan bahwasanya sahabat saat itu mengajak anaknya ke masjid. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa keberadaan anak ke masjid bukan untuk bermain mengganggu kehusuan orang yang sholat. Karena itu ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika anak itu hendak diajak ke masjid, edukasi terlebih dahulu supaya dia tahu masjid tempat apa dan untuk apa. Serta memperhatikan usia ketika ia hendak diajak ke masjid. Yang keempat, yang Rasulullah SAW melakukan ketika anak di fase hadanah adalah berbicara, berdialog sesuai dengan kadar akalnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah tabaraka wa taala,
Di sana ada ayah yang bisu, ibu yang sibuk bekerja. Sehingga banyak sekali kita dapati anak yang seusia hadhanah bicaranya belum fasih, belum bisa berbicara dengan baik, belum bisa komunikasi dengan baik. Tidaklah hal itu dilakukan kecuali anak tidak memiliki komunikasi yang baik dengan ayah dan bundanya. Rasulullah SAW mendapati seorang anak yang bernama Abu Umair, yang dimana burungnya mati. Maka Rasul berdialog dengannya, mengajaknya berbicara. Dengan begitu maka pengasuhan yang ada pada diri anak itu akan menjadi baik. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika anak itu di fase hadhanah, maka hendaknya kita adalah mengasuhnya, melindunginya, mengawasinya, membersamainya. Karena inti dari hadhanah adalah yaitu kita berada di sekitar anak itu. Sehingga anak akan melihat, merekam, memotret, dan mengcopy paste apa yang kita lakukan selama di rumah itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala keturunan yang soleh dan soleha. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.